Selamat siang. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 yang akan kita bahas tentang gerak osilasi di dalam bab 15. Ya, hari ini hanya satu bab. Apa yang kita akan pelajari dalam gerak osilasi di dalam ilustrasi gambar ini adalah ketika ada sebuah sistem pegas seperti ini atau bahan yang lentur, ketika kita pada titik keseimbangan kita tarik sebuah gaya, maka dia akan bergerak melalui titik seimbang ini dengan frekuensi yang tetap, ya kira-kira seperti itu. Jadi pada saat kita melihat ada kondisi sebuah benda yang berada pada titik keseimbangannya dalam wadah seperti ini, maka dia adalah titik stabil, ya. Nah, tapi ketika kita balik, maka dia benda ini berada pada titik yang tidak stabil, karena begitu digeser sedikit dia akan jatuh. Nah, ini prinsipnya seperti gambar ilustrasi yang di awal tadi. Jadi ketika dia berada pada titik keseimbangan dan dia di dalam posisinya diberikan gaya yang membuat dia tidak berada pada titik keseimbangan, maka ada gaya pemulih yang kita sudah pelajari di dalam membahas tentang pegas, ya. Jadi gaya pemulih itu sebanding dengan perpindahan dari titik keseimbangan, ya, yaitu yang dinamakan gerak osilasi. Jadi yang dinamakan gerak osilasi itu adalah gerakan bolak-balik yang tadi ilustrasi di depan tadi, yaitu melalui titik keseimbangan dalam waktu tertentu atau selang waktu tertentu, ya. Jadi semua benda yang mempunyai massa, ya, dan sifat elastisitas, itu benda menjadi mampu untuk berosilasi, ya. Jadi tidak semua benda yang bisa berosilasi, tapi benda yang memiliki elastisitas, ya. Elastisitas mempengaruhi kondisi dia bisa berosilasi atau tidak. Nah, ini ada sebuah sistem osilator harmonik sederhana, artinya sistem ini membuat gerakan osilasi secara harmonis sederhana, yaitu rangkaian antara pegas yang diikatkan pada suatu posisi terikat, sebelah kiri dan sebelah kanan adalah massanya yang disambung dengan pegas ini, ya. Jadi ini yang dinamakan sistem osilator harmonik sederhana, ya. Jadi ketika pegas ini ditarik sejauh jarak tertentu X, yang tadinya posisi dia itu berada di sini, tidak ada tarikan sebesar X, maka ada gaya pemulih, ya. Dianggap kondisi lantainya licin atau permukaannya tanpa ada gesekan. Jadi ada gaya pemulih yang prinsipnya seperti gaya pegas. Hukum Stokes yang sudah kita pelajari adalah minus konstanta pegasnya dikalikan
jarak perpindahan pada titik kesetimbangannya ya. Jadi gaya pemulih itu merupakan gaya yang melawan ketika dia berada di titik timbang tapi diberikan perpindahan sejauh X, maka gayanya adalah konstantanya pegas, materi pegas yang bisa membuat dia kembali ke posisi setimbangnya. Itu dinamakan gaya pemulih. Sudah kita bahas di pegas ya. Nah, apa yang dinamakan gerak harmonis sederhana, yaitu gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan dan banyaknya getaran benda pada setiap detik selalu tetap ya. Jadi banyaknya getaran atau frekuensinya pada setiap detik atau ini frekuensinya selalu konstan ya. Itu yang dinamakan gerak harmonis sederhana. Nah, syarat-syarat atau karakteristik seperti apa terjadinya gerak harmonik? Yang pertama ya tentu saja gerakan bolak-balik atau periodik ya. Bolak-balik artinya gerak osilasi ya. Yang kedua, gerakannya selalu melewati posisi kesetimbangan. Ini karakteristik atau syarat-syarat gerak harmonik ya. Periode setiap siklus konstan ya, periodenya konstan. Gaya yang menyebabkan gerakan diarahkan ke titik equilibrium atau tanda minus, yang tadi gaya pemulih itu adalah minus Kx ya. Nah, gaya berbanding lurus dengan perpindahan dari kesetimbangan. Nah, ini adalah karakteristik atau sifat-sifat atau syarat-syarat terjadinya gerak harmonik seperti ini ya. Nah, kita coba lihat ada dua bekas yang amplitudonya berbeda. Apa yang amplitudo itu adalah beda panjangnya ya. Jadi ketika posisi benda itu begasnya yang satu lebih panjang, yang satu lebih pendek ya, artinya amplitudo berbeda ya antara yang satu lebih panjang benda dua ini, yang satu lebih pendek benda satu. Yang benda satu adalah pada titik timbangnya itu adalah selisihnya 5 dan yang satu 10 ya. Jadi ditariknya berbeda, apa amplitudonya berbeda, maka akan terjadi gerakan osilasi yang sama ya. Jadi namanya periode tidak tergantung pada amplitudo. Periode itu adalah dari awal sampai kembali ke awal, itu namanya satu periode ya. Jadi seperti itu. Jadi dalam satu periode itu tidak tergantung dari berapa besarnya amplitudo. Nanti kita bisa lihat dalam persamaan gelombang. Persamaan gelombang itu amplitudo itu adalah suatu konstanta di awal persamaannya ya. Misalnya A konstan cosinus atau sinus X ya. Oke. Jadi bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ketika benda rangkaian seperti ini, begas ini, maka pada titik setimbang, maka ketika diberikan gaya maksimum ya, maka energi atau kerja atau
kerja usaha maksimum adalah setengah dari konstanta dikalikan X kuadrat ya. X itu adalah jaraknya dalam hal ini adalah diberikan indeks A ya. Jadi ketika dia dilepas, tentu saja dia bergerak, benda ini bergerak dengan energi kinetik maksimum adalah setengah mv kuadrat maksimum, yaitu energi kinetik maksimum ya. Jadi dengan demikian, karena posisi pada kesetimbangan itu adalah V nya sama dengan 0 ya, maka energi kinetik pada posisi timbang adalah setengah K X kuadrat ya. Jadi dia kembali ke posisi semula ya. Jadi pada titik equilibrium X sama dengan 0, maka percepatannya juga sama dengan 0 ya. Jadi dia berhenti pada saat di titik equilibrium, dia akan berhenti, tidak memiliki percepatan ya. Jadi regangan maksimum atau maksimal, maka percepatan juga maksimal. Jadi kecepatan di titik-titik akhir akan menjadi 0 dan maksimum pada titik kesetimbangan ya. Jadi posisi kesetimbang itu membuat kita bisa memperhitungkan baik itu kecepatan atau percepatannya ya. Oke. Nah, kita lihat diagram gerak harmonik sederhana itu seperti ini. Pada posisi kesetimbangan atau X sama dengan 0 itu dia bentuknya dianggaplah ini fungsi gelombang ya. Jadi ini kalau fungsi sinus itu X nya positif, kalau kosinus mulai dari 0 ya. Jadi seperti ini adalah fungsi gelombang ya. Jadi di mana nilai amplitudo itu dinamakan nilai konstanta ke arah X ini dinamakan amplitudo ya, X nya ini. Nah, pada titik yang berpotongan fungsi gelombang dengan sumbu X yang di arahnya adalah sumbu waktu ya, ini gelombang ini akan menjalar sesuai dengan fungsi waktu, maka pada perpotongan pertama itu merupakan seperempat dari periode. Tadi kan kita sudah singgung bahwa satu periode itu adalah dari titik A ini sampai posisi yang sama dengan A. Ini adalah satu periode. Artinya periode gelombang itu adalah mulai dari start A sini kembali ke titik yang sama dengan titik A ini ya. Ini satu periode. Jadi perpotongan pertama itu adalah seperempat periode, di tengah-tengah adalah setengahnya, di 3/4-nya atau kembali memotong ini adalah 3/4 T ya. Jadi ini adalah diagram ketika masih dalam posisi setimbang itu seperti ini. Tapi ketika dia diberi perubahan A itu ya, maka dia akan berubah fungsinya ini menjadi mulai dari sini ya, kembali memuncaknya dan kembali ke bawah itu. Jadi artinya ketika X sama dengan 0 ini ditarik sebesar A ini mulai dari sini ya, kita akan gambarkan dia gelombangnya mulai dari 0 ya, seperti ini. Jadi di sini menyatakan bahwa ya, kecepatan perpindahan dari awalnya itu dari sini sampai sini itu adalah omega dikalikan amplitudonya atau kecepatan sudut dengan
dikalikan dengan amplitudonya ya. Nah, bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya adalah minus omega kuadrat, karena dia berada pada posisi T-nya itu di 1/4 T ya. Jadi seperti itu penggambaran bagaimana gerakan osilasi itu digambarkan dengan fungsi gelombang ya. Dan ini detailnya seperti ini juga Anda bisa pelajari sendiri, gampang sekali ya. Oke, jadi pada posisi awal maka dia seperti ini. Ini tadi flashback kembali ya. Jadi ketika dia posisi awal maka X itu adalah merupakan maksimum sama dengan amplitudo ya. Nah, kecepatannya sama dengan omega kali amplitudo. Ini amplitudonya hilang, geser ya. Jadi ini flashback dari yang tadi ya. Oke. Nah, persamaan gerak harmonik itu kita bisa jelaskan bahwa gerak harmonik sederhana ini merupakan proyeksi gerak melingkar beraturan ya. Jadi makanya kita bisa menyatakan bahwa gerak melingkar itu seperti gerak harmonik, karena gerak melingkar itu pada posisi sampai satu putaran, itu satu periode ya, bisa dinyatakan kita memahami pada gerak osilasi atau gerak harmonik. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi partikel bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut omega dan jari-jarinya A seperti ini ya. Jadi dengan menganggap ini adalah gerak melingkar, yaitu kita identikan dengan gerak harmonik. Jadi gerak melingkar ini kita proyeksikan pada sumbu XY, di mana sumbu X ini merupakan amplitudonya, sehingga pada posisi-posisi di tempat lingkaran ini maka kita bisa proyeksikan di sumbu XY ini sebagai fungsi gelombang ya, persamaan gerak harmonik. Jadi pada saat T sama dengan 0, partikel berada di titik P, di 0 titik pusat sini itu sama dengan titik 0,0 ya. Jadi demikian bergerak, mulai bergerak, jadi P ke arah Q itu jadi di sini ya, sampai ke titik R maka dia turun. Maka gerakan melingkar ini itu seperti gerak fungsi gelombang sinus seperti ini ya. Jadi di mana sudut itu merupakan perkalian antara kecepatan sudut dengan waktunya ya. Di gerak melingkar kita sudah pelajari ya. Dengan demikian yang namanya gerak harmonik yang dinyatakan sederhana, dinyatakan dengan sumbu Y itu adalah fungsi gelombang. Y itu sama dengan A sinus theta ya. Jadi Y ini sama dengan A sinus theta ya. Sudutnya adalah ini ya. Y kan ini ya. Jadi sudut theta itu merupakan sudut yang ditempuh oleh gerak melingkar ya. Oke. Jadi dengan demikian ini adalah persamaan sinus atau kosinus, tidak masalah. Jadi namanya simpangan gerak harmonik. Simpangan gerak harmonik adalah merupakan ini adalah simpangannya, dia adalah A sinus tetanya ya. Ya. Berapa kecepatan gerak harmonik? Ya, kita sudah tahu bahwa kecepatan bergerak itu tergantung dari turunan pertama dari simpangan. Jadi kalau simpangannya adalah dy per dt,
Y tadi adalah A sinus omega T. Jadi kita bisa mendapatkan nilai kecepatan ke arah Y itu adalah diturunkan saja ya. Berarti turunan dari A sinus omega T menjadi A omega cosinus omega T ya. Dengan kecepatan maksimum ya, artinya cosinus omega T itu harus sama dengan 1 ya. Jadi hasilnya adalah omega dikalikan A. Kita tadi sudah melihat dari diagram gerak harmonik tadi ya. Demikian juga untuk percepatan. Percepatan adalah turunan kedua simpangan ya, atau turunan pertama dari kecepatan. Seperti ini hasilnya, seperti itu hasilnya. Akhirnya kita dapatkan bahwa maksimum itu ketika Y sama dengan A itu hasilnya adalah minus omega kuadrat dikalikan A ya. Jadi simpangan maksimum dalam percepatan maksimum itu adalah simpangannya maksimum, yaitu sama dengan amplitudo ya. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa percepatan gerak harmonik maksimum adalah minus omega kuadrat dikalikan amplitudonya. Nah, sekarang kita akan bahas berapa energi gerak harmonik sederhana. Ya, kita tahu bahwa energi gerak harmonik sederhana itu dua energi yang harus kita perhitungkan, yaitu biasa energi potensial dan energi kinetik. Yang kalau kita jumlahkan, ya kita sudah pernah bahas, ini adalah energi mekanik. Jadi energi kinetik gerak harmonik ya, itu adalah sama saja dengan energi gerak di mekanika biasa ya. Jadi adalah setengah M kecepatan kuadrat, di mana kecepatannya itu mengandung amplitudo dan kecepatan sudut ya. Jadi di sini hanya tinggal mensubstitusikan berapa kecepatannya pada energi kinetik itu ya, mengikuti energi kinetik dari mekanika biasa ya. Jadi dengan demikian hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi energi kinetik untuk gerak harmonik adalah massa kali amplitudo kuadrat omega kuadrat cosinus kuadrat omega T ya. Nah, kapan energi kinetik maksimum dicapai? Ya, ketika dia berada di titik setimbang ya. Kalau energi kinetik minimum, artinya energinya 0, dicapai ketika dia pada posisi akan kembali berbalik ya, menuju titik setimbang. Jadi dia akan menjadi 0 atau kecepatannya 0, maka dia kembali balik arahnya ya. Ini proses pemahaman bagaimana terjadinya gerak bolak-balik atau osilasi ya. Nah, selanjutnya energi potensial gerak harmonik ya. Kita tahu bahwa energi potensial tergantung pada ketinggian ya. Jadi seperti dalam energi potensial pegas kita sudah bahas bahwa dia energi potensialnya adalah setengah cosinus konstanta K dikalikan regangannya atau X kuadratnya. Nah, dalam hal ini karena dia adalah gerak gelombang sinus atau kosinus, maka dia adalah Y kuadrat ya. Tadi pergerakan itu Y sama dengan A sinus omega T ya. Jadi dengan demikian
kita tahu bahwa K itu identik dengan M omega kuadrat ya. Jadi hasilnya energi potensial itu adalah setengah M omega kuadrat A kuadrat sinus omega sinus kuadrat omega T ya. Jadi energi potensial untuk gerak harmonik hasilnya seperti ini. Nah, dicapai maksimum ketika dia di titik balik. Ini kebalikan dengan energi kinetiknya. Jadi energi kinetik itu pada saat di titik balik dia 0 ya, tapi untuk potensial dia adalah maksimum ya. Sedangkan untuk energi potensial 0 dicapai pada titik setimbang karena posisinya dia tidak mempunyai ketinggian ya. Dia osilasinya kan pada titik setimbang itu adalah Y-nya 0 ya. Jadi ini merupakan pemahaman dari gerak harmonik atau bolak-balik pada titik setimbang. Nah, tentang energi mekanik ya kita sudah memahaminya bahwa energi mekanik itu adalah jumlah dari energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya. Jadi seperti ini hasilnya adalah setengah M omega kuadrat dengan dikalikan A kuadrat. Ini penjumlahannya, yang tadi energi kinetik adalah ini, energi potensialnya ini, maka hasilnya seperti ini ya. Jadi kosinus ini adalah 1 ya. Kosinus omega ditambah sinus omega itu adalah 1. Jadi energi kinetik energi mekanik dari gerak harmonik tidak tergantung pada waktu, karena Anda perhatikan di sini tidak mengandung waktu ya. Jadi energi mekanik itu adalah konstan karena masanya konstan, sudutnya konstan, dan amplitudenya konstan, maka dia energi mekaniknya itu adalah konstan ya. Ya, ini gambaran bagaimana kita memahami energi potensial pegas. Jadi tadi ketika dia di titik balik maka dia maksimum, tapi pada titik kesetimbangan dia 0 ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Ini gambaran atau bayangan yang Anda harus pahami untuk memahami energi potensial. Sedangkan energi total dari pegas itu adalah jumlah antara energi kinetik dan energi potensial. Oke. Nah, ini kurang lebih posisi tentang gerak harmonik sederhana ya. Oke, udah totalnya. Nah, energi kinetiknya seperti ini ya. Kita tahu bahwa energi kinetik dan potensial bergabung jadi satu menjadi energi mekanik ya. Artinya seperti ini gambarannya ya. Nah, bagaimana pengaruh gravitasi terhadap gerak harmonik sederhana atau GHS ini ya? Ternyata gerak gravitasi itu efek gravitasinya diabaikan. Mengapa seperti itu? Kita bisa lihat dari sisi seperti ini. Jadi ketika sistem pegasnya ini normal atau tidak mendapatkan gaya ya, belum diberikan beban seperti ini. Jadi ketika diberi beban M ini, maka dia akan mulur sepanjang Y0 ini, sehingga ada gaya pegas atau gaya pemulih S ini ke arah atas yang besarnya sama dengan
gravitasinya ya. Ya, tapi ketika dilepas dia akan berosilasi, artinya bergerak berayun ya. Dengan demikian Anda perhatikan bahwa mg ini lebih kecil dibanding gaya pemulihnya, jadi seperti tidak ada pengaruh gravitasi ya. Dari kira-kira seperti itu pemahamannya ya. Jadi nah, contoh soal untuk gaya gerak harmonis sederhana ya, ketika sebuah benda bergerak harmonis sederhana dengan energi kinetik 20 Joule. Tentukan besar energi potensial benda saat kecepatannya setengah dari maksimumnya. Jadi pada saat kita tahu pada posisi timbang energi kinetik merupakan maksimum ya. Jadi di situ, di sana maksimum tapi energi potensialnya 0, maka mekaniknya kita bisa hitung 20. Jadi dengan energi mekanik 20 terus diberitahu bahwa diminta menghitung energi potensial ketika kecepatannya adalah setengah maksimum. Jadi setengah maksimum artinya adalah energi kinetik yang kita tahu adalah sebesar 20 Joule tadi, maka kecepatan itu dirubah menjadi setengah V maksimum. Jadi V ini kita substitusi dengan informasi setengah kecepatan maksimum, sehingga diperoleh hasilnya adalah seperempat energi kinetik maksimum. Sehingga hasilnya energi kinetik itu untuk V sama dengan setengah energi maksimum adalah 5 Joule ya. Jadi dengan demikian kita bisa tentukan pada kecepatan yang berubah menjadi setengah energi maksimum, kita masuk ke dalam karena kan kita sudah tahu bahwa energi mekanik itu tetap ya, konstan ya, jadi tidak berubah. Maka penjumlahan energi potensial dan energi kinetik yang berubah menjadi 5 Joule dari energi mekanik 20 Joule, maka energi potensialnya kita bisa dapatkan adalah 20 dikurangi 5, hasilnya 15 Joule. Itu pemahaman pada gerak energi pada gerak harmonik ya. Baik, kita lanjutkan dengan mempelajari tentang apa itu dinamakan bandul sederhana ya. Seperti ini, bandul sederhana adalah sistem yang terdiri dari beban bermassa M digantung di tali yang ringan sehingga massa tali itu diabaikan atau tidak dianggap berpengaruh pada sistem ya, yang panjang talinya adalah L dengan gambaran seperti ini. Jadi ketika ada sebuah sistem tali ya digantung dengan sebuah massa M, panjang tali adalah L ya. Ketika massa itu diberi tarikan dengan gambaran seperti ini ya, ada sudut theta yang terjadi. Jadi ada massa tali massa beban itu adalah mg di sini ya, maka ada sudut yang terbentuk dari tali kemiringannya itu ditarik sebesar sudut theta ya, maka gaya pemulih di sistem gerak harmonik ini adalah ketika dia kembali ke posisi setimbang, itu besarnya adalah minus mg sinus theta ya. Kita sudah tahu ini adalah gaya pemulih ya. Maka kalau kita lihat sinus theta itu adalah sudut theta itu, kalau kita tarik benda itu pada sumbu
di tengah ini yang merupakan adalah Y, maka sinus theta adalah di Y dibagi sisi miringnya L ya. Jadi seperti itu. Maka dengan demikian gaya pemulih itu adalah minus G dikalikan Y per L. Ini kalau dianggap sudut itu kecil sekali ya, kita anggap sudutnya kecil sekali ya, jadi bisa dianggap bahwa dia itu adalah Y dibagi L. Oke, jadi dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa periode bandul yaitu ketika dia berayun satu kali langkah adalah 2pi akar L per G ya, dan frekuensinya seper T ini adalah dibalik ya, hasilnya seperti itu. Maka persamaan kalau T ini kita kuadratkan, maka kita bisa mendapatkan nilai G adalah 4pi kuadrat L dibagi T kuadrat. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai G dengan prinsip bandul matematis, bandul sederhana atau bandul matematis ya. Jadi dengan kita tahu L-nya, kita tahu periodenya, kita hitung dengan stopwatch misalnya ya, maka kita mendapatkan nilai gravitasi ya. Persamaan digunakan mencari percepatan gravitasi suatu tempat dengan eksperimen sederhana dengan menggunakan bandul sederhana ya. Itu kira-kira prinsip dari bandul sederhana. Nah, apa yang contohnya kita bisa lihat seperti ini ya. Jadi sebuah ayunan sederhana dengan panjang tali 30 cm, diberi beban 200 gram. Berapa jauh benda harus disimpangkan agar gaya pemulih adalah seperempat Newton ya, 0,4 Newton. Jadi ketika kita tahu bahwa panjang tali itu adalah 30 cm ya, masanya 200, gayanya adalah 0,4 Newton, maka kita mendapatkan gaya pemulih adalah seperti ini ya. Kalau tetanya kecil, maka adalah kita ganti atau substitusi dengan Y per L ya. Dengan demikian kita masukkan apa yang sudah diketahui itu ya. Jadi gaya adalah 0,4, masanya adalah 0,2 kilo karena 200 gram ya, dengan G adalah 10 meter per detik kuadrat, di mana ini bukan A ya, ini adalah panjang tali ya, ini bukan A tapi L ya. Ini salah ketik ini. Jadi hasil yang diperoleh adalah simpangan ya. Berapa besar simpangan yang harus dilakukan, yaitu sejauh 6 cm ya. Sekali lagi ini bukan A tapi L ya. Ya, kita lanjut akan memahami apa itu yang dinamakan bandul fisis ya. Jadi sebetulnya benda yang ada itu merupakan benda sembarang ya, yaitu bisa saja dia berbentuk yang bermacam-macam ya, bisa besar dan bentuknya, yaitu karena biasanya emang dinamakan benda rigid atau benda
benda utuh ya. Nah, benda sembarang yang melakukan gerakan osilasi bolak-balik ini itu dinamakan bandul fisis ya. Seperti ini kira-kira, jadi kurang lebih modelnya ya enggak seperti ini, tapi mirip lah. Jadi kita lihat bahwa di sini ada pusat massa benda, di mana pusat massa benda itu kita bisa hitung berat atau beratnya ya. Jadi gaya itu yang pada benda ini kita bisa dapatkan dari pusat massa ya. Jadi ini kalau Anda kita pahami itu dengan ada putaran di sebuah benda itu adalah momen inersia ya, I. Jadi kalau Anda perhatikan di sini posisi pusat massa dan ini sumbu putarnya, maka I pusat massa ditambah dengan massa benda dikalikan dengan jarak pusat massa terhadap ini adalah mencari pusat momen inersia yang berlaku di benda rigid atau benda yang sudah kita pelajari minggu lalu ya. Jadi ini prinsipnya adalah menghitung momen dari benda itu atau gerakan dari benda itu bisa bergerak dengan sumbu porosnya bukan di pusat massa. Itu menghitung momennya itu adalah dengan prinsip momen pusat massa ditambah massanya dikalikan jarak antara pusat massa dengan sumbu putar, yaitu dengan prinsip sumbu sejajar yang minggu lalu sudah ini. Nah, tapi di sini dianggaplah bahwa pergeseran dari titik setimbang yang ada di pusat massa itu, maka momen gayanya benda itu untuk ini adalah 0, dan momen itu menghasilkan momen gaya sebesar massa kali gravitasi ya adalah berat bendanya ya ada di pusat massa dikalikan dengan lengan dari yang diambil dari pusat. Jadi kita tahu bahwa momen itu bisa juga dianggap perkalian antara gaya dengan jarak yang tegak lurus ya, yang kita juga sudah, tapi juga dihitung bisa juga dengan sumbu sejajar karena dia pusat massanya. Jadi momen gaya yang membuat dia bisa bergerak atau bergetar itu adalah sebesar ini ya. Jadi bentuk fisis seperti itu. Maka selanjutnya momen tadi itu besarnya adalah momennya dikalikan dengan kecepatan sudutnya, percepatan sudutnya ya. Percepatan alfa itu percepatan sudut karena dia bergerak seperti dipercepat ya. Jadi pada benda yang akan berotasi ya, membuat rotasi di titik O ini, maka pedomannya atau rumusnya adalah jumlah dari momen gayanya sama dengan momen inersia dari benda ini ya dikalikan dengan percepatan sudutnya ya. Jadi dengan demikian kita sudah tahu momen gayanya adalah sebesar ini, sedangkan percepatan sudut itu adalah turunan kedua dari sudut yang kita tahu seperti ini ya, kita tarik dengan sudut theta. Jadi dengan demikian kita dapatkan bahwa gerak osilasi dari
bandul fisis itu seperti ini dalam bentuk sudut ya, ini fungsi sudut, maka periode dari gerakan osilasi bandul fisis ini dinyatakan dalam 2pi akar dari momennya dibagi mg alfa ya. Jadi mg L itu adalah jarak antara sumbu putar dengan pusat masanya ya. Nah, dengan demikian frekuensinya adalah seperti ya, kita sudah tahu ya. Jadi dengan menganggap persamaan bahwa sinus theta ini dianggap sama dengan theta, maka persamaan ini mendapatkan persamaan gelombang ya, gelombang dengan dalam bentuk sudut ya. Ya, ini contoh soalnya ya, ini tinggal masukkan rumus saja ya, tidak perlu ini. Jadi dengan kita memahami dua hal pada gerak harmonis sederhana terus dilanjutkan bandul gerak dari bandul fisis dan bandul sederhana, atau ini dinamakan bandul sederhana itu bandul matematis ya. Oke, selanjutnya kita akan memahami gerak osilasi teredam ya. Kalau tadi gerak harmonis sederhana itu adalah posisi gerak yang mengalami osilasi atau periodiknya tidak ada hambatan. Nah, dalam hal ini artinya tidak ada faktor gesekan yang tadi sudah kita lihat bahwa permukaannya licin ya, tidak ada fungsi gesekan. Nah, dalam osilasi teredam ini maka prinsip ada gaya-gaya yang non konservatif, artinya dia akan membuat pengaruh pada pergerakan, yaitu di sini non konservatifnya yang kita sudah tahu adalah gesekan ya, jadi gaya gesek medium. Nah, dalam kehidupan sehari-hari jarang kita jumpai gerak harmonis sederhana ideal ya, dimana energi total sistem selalu konstan. Ini tidak mungkin dijumpai ya, jarang lah, sangat jarang sekali. Maka kita lebih sering berinteraksi dengan sistem di mana gaya non konservatif yang bekerja ya, tidak bisa diabaikan. Nah, prinsipnya adalah ketika kita membuat sistem gerak harmonis sederhana atau ya gerak harmonis sederhana, kita masukkan ke dalam hambatan yang di sini dalam hal ini adalah air ya, dimasukkan ke dalam air, maka fungsinya gerakan itu yang tadinya amplitudenya itu selalu tetap, maka dia akan makin lama makin hilang ya, makin kecil ya. Itu prinsip dari osilasi teredam itu, ada faktor gesekan atau ada gaya-gaya non konservatif, artinya menghambat ya. Ya, dengan prinsip bahwa hukum Newton dalam gerak itu adalah sigma gaya sama dengan massa kali percepatannya, maka ketika kita mendapatkan gaya pemulih di dalam suatu sistem
suatu benda yang bisa berosilasi, yaitu pegas, adalah minus kx, ya, maka ada gaya hambat, artinya yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah minus b kali kecepatannya, ya. Kecepatan itu adalah turunan dari x per t, ya. Maka dengan mengkombinasikan persamaan gerak dari Newton ini, maka jumlah gaya itu adalah gaya pemulih dengan gaya hambatnya, ya, itu dijumlahkan sama dengan massa kali percepatannya, sehingga diperoleh persamaan gelombang bahwa massa kali percepatan ditambah konstanta gaya hambat itu dikalikan dengan kecepatannya ditambah konstanta pegasnya kali x, itu merupakan persamaan umum osilasi terredam, adalah seperti ini, ya. Ini adalah penjumlahan gaya, ya, itu sama dengan massa kali percepatan. Dari sini hasilnya adalah seperti ini, ya. Ini persamaan gerak harmonik teredam, ya, dari bentuknya ini. Maka diambil solusi untuk fungsi eksponensialnya, maka x itu adalah amplitudo dikalikan e alfa t, ya. Jadi ketika kita mendapatkan fungsi eksponensial seperti ini dari hasil penyelesaian persamaan gerak ini, maka turunan dari x terhadap t adalah seperti ini, ya, dimana nanti kita dapatkan persamaan dengan mensubstitusikan ke persamaan atas itu, hasilnya adalah seperti ini, ya. Ini turunan saja, ya. Jadi pada suku pertama a kali e alfa t itu tidak boleh bernilai 0 karena dia fungsinya tersebut, kalau dia 0 dia tidak memiliki fungsi persamaan gelombang, ya. Jadi dengan demikian yang harus bernilai 0 adalah suku keduanya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan alfa itu hasilnya adalah seperti ini, ya. Sehingga x itu sama dengan x1 ditambah x2, itu hasilnya seperti ini, ya. Jadi ini hasil dari gerak osilasi teredam itu persamaan umumnya adalah seperti ini, ya, dimana pangkat eksponensial ini, ya, dimana nilai b kuadrat dibagi 4 massanya kuadrat dikurangi konstanta pegas dibagi massanya. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia akan masih berayun dengan amplitudo yang kecil, jadi tidak langsung drastis habis, ya. Yang kita bisa lihat dalam gambar sebelah kanan ini adalah yang berwarna biru muda, ya. Sedangkan kalau sama dengan 0, maka dia masih bisa kemungkinan berosilasi sebentar, ya. Jadi teredam kritis itu adalah gambar B. Nanti kita bisa perhatikan gambar diagram selanjutnya bagaimana kondisi osilasi teredam kritis, yaitu artinya B dalam bahasa Inggris critically damped oscillator, ya. Nah, untuk yang C, ketika faktor ini lebih besar dari 0, artinya mempunyai nilai positif, ya, maka dia tidak akan terjadi osilasi lagi. Jadi dia akan langsung mendekati
nilai ya sama dengan 0 ya. Jadi ini yang dinamakan overdamped oscillator yang C ini ya. Jadi ini penjelasan tentang gerak osilasi teredam. Nah, penjelasan selanjutnya seperti ini. Jadi yang tadi underdamp itu dia terjadi pengecilan dari amplitudo ya, sehingga dia makin lama makin kecil. Kalau ini dia kritis ya. Ini kritis itu cepat sekali mendapatkan nilai yang kecil, sedangkan yang overdamp itu dia tidak ada osilasi, langsung hilang seperti itu ya. Oke. Jadi itu perbedaannya. Tadi ini penjelasan secara ini ada overdamp itu sistem kembali ke equilibrium ya tanpa berosilasi. Jadi yang tadi yang gambar yang ini ya, tanpa berosilasi lagi. Itu overdamp. Nah, teredam secara kritis dia kembali ke posisi setimbang secara cepat. Ya. Jadi ini sering diinginkan untuk sistem peredaman seperti pintu ya. Nah, sedangkan underdamp itu sistem berosilasi dengan frekuensi sedikit berbeda dengan casing underdamp ya. Jadi undamped sehingga amplitudo secara bertahap menurun ke 0 ya. Ya, ini contoh soalnya tentang osilasi teredam ya, dengan diketahui fungsi gelombangnya seperti ini, di mana nilai X sama dengan 0 adalah 1 dan fungsi kecepatan pada 0 adalah 0, maka kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini ya, sehingga kita mendapatkan fungsi seperti ini ya. Jadi kita mendapatkan nilai A dan nilai B nya untuk dimasukkan ke dalam persamaan umum dari ini ya. Oke. Yang terakhir adalah kita bagaimana memahami dengan osilasi paksa ya. Osilasi paksa itu artinya kita memberikan gerakan osilasi atau ayunan atau gerak bolak-balik dengan dipaksa, yaitu diberikan suatu gaya selain dari diberi beban tapi ada gaya sendiri. Nah, ini Anda bisa bayangkan dalam sistem kerja dari shock breaker ya. Shock breaker itu dia sudah diberi beban dan dipaksa untuk bergerak ya. Osilasi paksa adalah gaya yang diterapkan secara berkala ke osilator teredam. Jadi Anda bayangkan dari sistem shock breaker yang berada di dalam suatu hambatan yang ada isi oli, ada isi segala macam ya. Jadi yang gerakan teredam itu juga dipaksa oleh adanya gaya akibat mungkin ada lubang, ada segala macam ya. Jadi ketika gaya diterapkan pada frekuensi secara alami, maka amplitudo osilasi akan menjadi maksimum ya. Jadi dengan demikian kondisi ini disebut resonansi, artinya ada penambahan frekuensi ya. Jadi persamaan osilasi paksa itu ada gaya paksanya di sini ya. Jadi
di sini fungsi tadi osilasi teredam adalah di sini. Jadi salah satu bentuk osilasi paksa itu adalah osilasi teredam ya. Jadi ini Anda bisa bayangkan ini adalah pegasnya, ini adalah hambatannya, ini adalah gayanya, tapi di sini ada tambahan gaya yang membuat dia mengosilasi akibat ada tambahan gaya ya, pemakaian gayanya. Jadi dengan demikian persamaannya menjadi berubah seperti ini ya, sehingga energi dan resonansi artinya fungsi gelombangnya itu akan bertambah besar ya. Maka di sini kita bisa menyatakan bahwa resonansi pada saat V dan gayanya itu satu fase, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi energinya adalah alfa dikalikan amplitudo kuadrat, jadi seperti ini, sehingga energi itu adalah berdasarkan persamaan yang sudah ada adalah setengah omega, masanya kali omega kuadrat dikalikan A kuadrat, sehingga kita mendapatkan bahwa ini sama dengan energi 0 eksponensial minus T dibagi tau ya. Tau itu adalah massa dibagi hambatan B ya, yang sudah kita pahami bersama. Jadi dengan demikian kita tahu itu tadi adalah energi dan resonansinya ya, energinya dan resonansinya. Resonansinya adalah di sini ya. Nah, transfer dayanya, kita tahu bahwa daya itu adalah energi atau usaha kerja di dalam waktu tertentu ya. Jadi untuk osilasi teredam itu ya, maka dia daya puncak maksimumnya adalah seperti ini ya, sedangkan di tengah-tengah itu adalah setengah P maksimum, itu merupakan damping yang rendah tapi Q-nya tinggi ya. Jadi kita tadi dari sini dinyatakan bahwa Q itu adalah omega 0 dikalikan faktor tau yang perbandingan antara massa dengan gaya hambat ya, konstanta hambat. Jadi Q itu adalah kecepatan sudut awal dikalikan dengan massanya dibagi hambatannya, ini Q-nya. Jadi pemahaman tentang transfer daya untuk setengah P itu dia lemah dalam dampingnya tapi tinggi dalam nilai Q-nya ya. Jadi tapi ketika dia setengah P maksimum, kalau dia prinsipnya seperti ini ya, jadi kita lihat untuk P maksimum yang resonansinya tinggi, maka dia dampingnya rendah tapi nilai Q-nya sangat tinggi ya. Sedangkan untuk yang resonansinya rendah, maka dia dampingnya lebih besar tapi Q-nya lebih rendah. Dengan demikian ini kan melihat di mana selisih dari kecepatan sudutnya. Kalau yang heavy damping itu dia perubahan kecepatan sudutnya adalah besar ya, dimana W0 itu adalah yang
kecepatan sudut mula-mula ya, sehingga Anda bisa memahaminya ketika dia kecepatan sudutnya berubah dengan sangat besar, maka dia dinamakan heavy damping. Sedangkan kalau dia selisihnya kecil tapi dengan resonansi tinggi, maka daya transfer dayanya itu maksimum ya. Ya, prinsipnya setengah P itu adalah di mana dia merupakan selisih kecepatan sudutnya ya, berada di tengah-tengah setengah P. Oke, ini yang sudah kita bahas dalam osilasi yang memahami terakhir adalah osilasi paksa ya. Jadi dari sistem ini diwakili oleh B adalah amplitudo tidak menjaga amplitudo dari tak terbatas ya. Oke, untuk selanjutnya Anda bisa pelajari lebih dalam lagi. Anda bisa selesaikan tugas mandiri di bab 15. Ada 6 soal yang coba Anda pahami dengan baik sehingga Anda bisa memahami tentang osilasi. Dengan demikian kita akhiri hari ini dan terima kasih atas perhatiannya.